Oke, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari dua video saya sebelumnya, masih menyoal tiga ranah dalam fotografi. Jika pada kesempatan sebelumnya saya bicara mengenai sejarah, sedikit mengantar dalam berbincang sejarah dalam fotografi, maka pada kesempatan kali ini saya ingin coba melanjutkan ke dua ranah selanjutnya, teori dan kajian. Saya pikir perbincangan di awal saya perlu menyampaikan mengenai tiga ranah ini. Untuk apa? Nah, untuk apanya teman-teman perlu menyimak pengantar sampai akhir sebelum nanti kita akan melanjutkan pada tema-tema yang lain. Dalam fotografi, teori tidak hanya sekedar dipahami sebagai bentuk definisi, namun teori dapat dipahami sebagai bentuk variabel, definisi, dalil yang saling berhubungan satu sama lain untuk menjelaskan sebuah fenomena. Teori tidak hanya berguna dalam kajian-kajian fotografi, namun juga dalam perancangan. Selama ini banyak anggapan bahwa teori ya untuk pengkajian, perancangan ya tidak butuh teori. Anggapan semacam ini ya tidak sepenuhnya betul, perlu dikoreksi, anggapan yang salah. Baik perancangan maupun pengkajian sama-sama memerlukan yang namanya teori. Sebenarnya begini, keputusan untuk mengambil jalur perancangan dan pengkajian bukanlah dua hal yang berbeda jauh. Dua jalur ini sama, sumbernya sama, yaitu dari amatan fenomena, dari riset. Kita tetap membutuhkan teori, kita tetap membutuhkan referensi bacaan. Jadi tidak mentang-mentang saya mengambil ranah perancangan terus melupakan kajian, tidak. Jadi teman-teman yang berjalan di wilayah perancangan tetap membutuhkan kajian-kajian terdahulu. Untuk apa? Ya untuk memperkuat sumber referensi, untuk memperkuat sumber data sehingga menghasilkan foto yang lebih berdaya. Sebaliknya, teman-teman yang mengambil ranah pengkajian juga butuh sumber-sumber perancangan. Untuk apa? Ya kan tidak mungkin kita mengkaji sesuatu tanpa melihat fenomena yang terjadi terdahulu. Nggak mungkin juga kita melakukan kajian tanpa melihat perancangan-perancangan yang sudah ada. Nggak mungkin keduanya berjalan sendiri-sendiri. Bagi perancang, bekal pengalaman, bekal melihat, bekal membaca itu menjadi sebuah modal yang penting dalam menghasilkan sebuah karya foto yang bagus. Sebaliknya, bagi pengkaji, bagi teman-teman yang melakukan kajian, amatan terhadap karya foto yang ada, respon-respon yang dihadirkan dalam bentuk kajian itu juga mendukung untuk perancangan. Melalui bekal pengetahuan tadi, perancang mampu mempertimbangkan segi estetis, mampu mempertimbangkan segi wacana. Sebaliknya, bagi teman-teman pengkajian, dengan memperhatikan bentuk-bentuk rancangan yang sudah ada, daya visual yang sudah ada, dia juga akan memiliki pertimbangan dengan apa dia akan membedah, untuk apa dia akan mengkaji. Tinggi rendahnya referensi seseorang, tinggi rendahnya daya kritis seseorang, itu berpengaruh terhadap cara dia mengkaji. Saya rasa kita bisa membicarakan fotografi dari ragam perspektif. Fotografi sendiri sangat lentur, bisa dibicarakan dari berbagai disiplin ilmu. Kita bisa meminjam dari perspektif sosiologi, antropologi, culture studies, maupun dari keilmuan-keilmuan yang lain. Banyak hal yang bisa kita dekati. Materi visual adalah sebuah ladang yang sangat kaya. Jadi ketika kita membicarakan fotografi hanya sekedar dari perspektif teknisnya saja, ya justru hal semacam itu mengkerdilkan fotografi itu sendiri. Sedangkan fotografi menyediakan banyak hal. Selama ini tak banyak orang yang aktif di bidang fotografi mau melakukan kajian terhadap fotografi secara luas. Pembicaraannya pun hanya sekitar aspek teknikal, aspek tips dan trik, aspek bagaimana cara menghasilkan foto yang bagus. Seolah-olah aspek wacana maupun aspek sosial dalam foto menjadi abai. Itu menjadi nomor kesekian. Yang penting bagaimana caranya menghasilkan foto. Namun bukan berarti aspek teknis itu tidak penting. Aspek teknikal, perspektif teknis itu penting, tapi bukan satu-satunya jalan. Penting dalam artian begini, aspek teknik itu memang memiliki daya untuk membangun efek visual, tapi tidak hanya berhenti pada efek visual. Selanjutnya ada aspek wacana, sosial yang perlu kita perhatikan. Karena foto ini juga akan dikonsumsi oleh pembacanya. Mau tidak mau, yang kita tawarkan adalah cara berpikir secara visual. Fotografi itu medium. Nah, melalui materi visual di dalamnya, kita mencoba menyampaikan pesan, menyampaikan aspek-aspek sosial di dalamnya.
Berbicara mengenai teori dan kajian, kita bisa membandingkan dengan wilayah disiplin yang lain. Misalnya dalam sastra dan seni rupa. Ketika kita melihat jauh ke belakang dalam disiplin sastra maupun seni rupa, mereka memulai kritiknya dari media massa. Sastra pada tahun 1932 melalui majalah Panji Pustaka terdapat rubrik yang berjudul Memajukan Kesusastraan. Pada waktu itu, Sultan Takdir Ali Sabana tercatat sebagai salah satu redaksinya. Selepas itu, ada majalah Panji Pustaka bersama Amir Hamzah dan Arin Pane menumbuhkan majalah Pujangga Baru. Nah, dari majalah-majalah inilah kemudian kritik sastra berkembang. Banyak yang mengirimkan ulasan-ulasan terhadap karya. Begitu pula dalam seni rupa, Persagi, Persatuan Seni Gambar Indonesia pada sekitar 1930-an sekian memulai tradisi kritiknya. Yang paling populer mungkin teman-teman ingat, kalau tidak salah ingat, pada periode 1939 Sujoyono sempat menulis sebuah catatan yang cukup terkenal, cukup monumental, berjudul Kesenian Melukis di Indonesia di majalah Kebudayaan dan Masyarakat. Dalam esai tersebut, Sujoyono menulis mengenai Mo Indi. Baginya, lukisan Mo Indi tak ubahnya seperti ilusi, tidak mencerminkan kehidupan bangsa secara seutuhnya. Pada waktu itu ada kemiskinan, kesulitan dan segala macam. Justru para pelukis menawarkan sesuatu yang indah. Selanjutnya, nanti saya akan coba untuk mengulas beberapa buku, juga akan mengomentari beberapa peristiwa fotografis yang ada. Tiga hal ini penting untuk tetap menjadi pijakan.